Di tutorial Adobe Photoshop kali ini, saya akan coba sedikit membagikan tips dasar atau trik dasar buat Photoshop pemula ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru belajar atau newbie dengan belajar Photoshop, kalian harus dibiasakan menggunakan shortcut dengan menggabungkan keyboard itu supaya lebih mempercepat project kita yang dikerjakan di Photoshop ya. Ini cukup mudah, ini masih part ke-1, mungkin next akan saya jelaskan di part-part selanjutnya ya. Oke, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di Photoshop ini yang pertama biasanya kan kita menggunakan atau membuat lembar kerja baru atau new worksheet ya. Biasanya buat teman-teman yang masih newbie itu biasanya terpaku dengan klik file, klik new di sini ya. Biasanya seperti ini ya. Mungkin ini juga sedikit boleh sih, tapi lebih ringkasnya itu ada yang lebih cepat. Teman-teman bisa mengkombinasikan keyboard yaitu dengan menekan CTRL ditahan plus N ya, new N. Jadi di sini udah kelihatan sebenarnya ya kalau teman-teman klik file. Di sini kan di atas sudah jelas ya, new ini sama dengan ada shortcut keyboardnya, yaitu kita nggak usah lama-lama, kita bisa menekan CTRL dengan kombinasi plus N ya, new ya. Dan kalau emang teman-teman ingin membuka master PSD yang udah dikerjakan atau ingin import foto, teman-teman bisa klik open di sini. Bisa juga menekan CTRL plus O. Jadi shortcut yang ada di menu-menu ini teman-teman bisa pelajarin, tapi intinya yang paling dasar yaitu new dulu ya, sama open ya teman-teman ya. Jadi Ctrl N itu new, Ctrl O itu open. Gunanya misalkan seperti ini, membuat lembar kerja baru. Misalkan teman-teman ingin membuat ukuran 100 cm kali 100 cm misalkan, atau 50 cm kali 50 cm ya. Tekan aja Ctrl plus N di sini, sama aja muncul ya. Tinggal dirubah di sini ukurannya ke cm, di sini ukuran 50 dan di sini 50 ya, dan resolusinya terserah teman-teman. Kita klik OK, sama saja ya teman-teman ya. Itu. Dan misalkan kalau teman-teman ingin ngebuka mengimport gambar atau mengimport master PSD yang udah dikerjakan, yaitu dengan menekan Ctrl O ya. Bisa juga di open seperti ini, di Ctrl O, dan teman-teman bisa pilih objek mana yang mau dibuka ya. Jadi seperti itu ya. Yang pertama Ctrl N itu untuk membuat lembar kerja baru, dan Ctrl O itu untuk ngebuka di folder atau di file di komputer atau laptop kita ya. Itu trik dasar yang pertama menggunakan shortcut keyboard ya. Oke, yang kedua mungkin saya tunjukkan bagaimana menduplikat ya. Menduplikat layer itu lebih ringkas. Jadi misalkan gini, saya ngebuat brush tool deh. Saya buat new layer di sini. Saya warna ungu, saya buat lagi misalkan warna merah ya. Saya buat new layer lagi di sini merah. Di sini misalkan saya buat lagi hitam, saya buat new layer lagi. Saya buat biru ya di sini ya. Saya buat new layer lagi biru. Misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman misalkan ingin menduplikat yang merah misalkan ya. Menduplikat misalkan yang merah seperti ini ya. Jadi menduplikat itu ada dua, bisa menekan Ctrl J joker, ditahan Ctrl terus klik J satu kali. Saya buktikan ya, Ctrl J dan dia akan terduplikat ya teman-teman ya. Bisa juga dengan duplikat itu ditahan ALT. Tahan ALT-nya, baru diklik kiri, digeser ke arah mana yang teman-teman mau ya. Jadi ini sama saja ya, bisa ditahan ALT plus di drag mouse-nya klik kiri. Bisa juga dengan Ctrl J. Misalkan yang biru ini tahan ALT, saya ingin duplikat ke kanan misalkan, dan dia udah terduplikat. Tahan ALT lagi, dia terduplikat lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini trik yang kedua. Jadi untuk duplikat itu bisa ditekan Ctrl plus J joker. Bisa juga diseleksi dulu layer yang mau diduplikat, tahan ALT, baru klik kiri ditahan, digeser kemanapun, itu udah menjadi duplikat ya. Jadi ada dua. Dan selanjutnya mungkin tadi untuk new layer, untuk lembar kerja baru kita bisa menekan Ctrl N ya. Tapi di sini saya gimana kalau misalkan kita ngebuat new layer ya. Tadi kan saya masih menekan di ujung kanan bawah ini di Photoshop, di menu bawah ini ya, create a new layer. Kalau misalkan teman-teman bisa ngebuat new layer kan biasanya di sini, atau bisa diklik di di
di layer di sini bisa klik new ya. Ini biasanya umumnya ya teman-teman ya. Baru klik layer. Ini sebenarnya sedikit agak kelamaan. Bagaimana caranya? Di sini udah dijelaskan. Kalau membuat layer baru, teman-teman bisa menggunakan kombinasi shortcut keyboard, yaitu ditahan Shift Ctrl plus N. Oke, misalkan di sini saya buat layer baru, tekan aja Ctrl Shift plus N, dan di sini tinggal namakan misalkan new layer, klik OK, dan dia udah jadi new layer, jadi layer baru ya. Itu triknya. Jadi kalau buat layer baru bisa dikombinasikan keyboard Ctrl Shift plus N ya. Dan di sini mungkin ini yang paling agak sedikit penting ya. Misalkan teman-teman mengerjakan dengan puluhan layer yang masih berantakan gak dikasih nama, ataupun bahkan ratusan layer ya. Photoshopan ibarat terkenal dasarnya bermain layer ya. Misalkan di sini saya tambahkan lagi, misalkan warna hijau, saya buat new layer lagi di sini. Misalkan saya buat new layer lagi di sini, misalkan warnanya agak biru muda. Ini saya buat layer banyak dulu ya. Saya buat kuning di sini, saya buat new layer di sini. Ini kan misalkan banyak layer lah ibarat ya teman-teman ya. Oke, saya tambahin lagi. Saya buat new layer lagi misalkan. Di sini kan kalau kita lihat kan saya sekitar ada belasan layer ya. Bagaimana misalkan kalau nggak kita namain, ataupun kita udah namain, kadang kita bingung ya. Misalkan ada revisi, mungkin layer hitam ini di mana ya? Misalkan di sini kan, ini kok yang gerak ini ya. Saya mau nyari layer hitam daripada nyari satu persatu seperti ini. Kalau teman-teman bingung nggak dikasih nama, caranya mudah ya. Yaitu misalkan teman-teman layer mana atau gambar mana yang ingin dieksekusi atau dirubah atau dipindah. Misalkan tadi hitam ya, di sini kan kita nggak mungkin nyariin satu persatu kalau memang ada ratusan layer ya. Jadi caranya mudah aja teman-teman ya. Tahan CTRL pada keyboard, ditahan ya, tahan CTRL, arahkan mouse-nya, jangan ditekan dulu. Dan di sini misalkan yang hitam taruh di atas kursor mouse-nya, itu ditaruh di atasnya yang hitam yang kita mau edit. Tahan CTRL baru, dan dia bisa digerakkan. Dan ini udah menemukan layernya. Oke, misalkan yang kita mau yang kuning, gampang aja, tahan CTRL, arahkan seleksinya, tahan CTRL, klik kiri sekali pada keyboard, lalu teman-teman bisa atur. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak harus susah-susah kalau banyak ratusan layer itu mencari satu persatu, bahkan lama. Ini yang cepat. Misalkan tadi habis hitam, kuning, dan sekarang pingin ngerubah hijau. Loh, kok nggak bisa? Seperti yang tadi, arahkan dulu mouse-nya di atas yang kita mau pindahkan atau edit. Tekan CTRL satu kali, klik kiri sekali pada mouse, baru kita rubah. Ini udah ketemu berarti layernya. Yang merah sama juga. Ini udah layer merah ya teman-teman ya. Jadi begitu. Mungkin yang terakhir yaitu ini masih part pertama. Next teman-teman bisa tambahkan di layar di kolom komen kalau emang buat dibantu teman-teman yang masih newbie ya. Next saya akan coba praktekkan part yang kedua ya. Jadi untuk ngezoom, teman-teman bisa di Ctrl plus CTRL plus ini juga ngezoom. Kalau min zoom atau dikecilkan untuk worksheetnya atau lembar kerjanya, teman-teman bisa dilawan katanya ya, atau dikebalikannya. Tadi Ctrl plus untuk zoom, Ctrl minus itu untuk zoom in ya, sama zoom out ya. Ini bisa juga. Dan ada lagi yaitu yang lebih cepat. Teman-teman tahan ALT, tinggal di drag, tinggal di scroll turun naik di keyboard, di mouse-nya itu bisa. Ini ditahan ALT ya. Ditahan ALT, kalau apa itu kursornya scrollnya dimundurin dia makin kecil. Kalau kursor scrollnya dimajuin dia makin besar. Jadi zoom in zoom out itu ada dua. Bisa dengan Ctrl minus dan Ctrl plus untuk zoom in dan zoom out. Ditahan ALT juga bisa, yaitu dengan scroll pada mouse. Kalau maju itu makin zoom, zoom plus atau zoom in. Kalau zoom outnya yaitu ditahan ALT dengan scroll yang mundur ya. Jadi begitu aja. Mungkin itu beberapa dulu trik
shortcut yang ingin cepat menggunakan atau mengkombinasikan dengan keyboard ya, itu harus teman-teman newbie pahamin dan kalau bisa dibiasakan untuk mempercepat project atau kerja kita ya. Oke, sekian dulu. Next saya akan buatkan mungkin part selanjutnya tetap di shortcut yang biasanya supaya kita bisa biasain lancar supaya mempercepat project di Photoshop kita ya. Semangat terus belajar Photoshopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.